Bang Don, sebentar, saya mau intermezzo dulu. Pak Menteri ini kan kalau di legislatif udah hatam lah ya. Tiba-tiba pindah ke kamar sebelah ini, eksekutif. Menjadi birokrat berhadapan dengan birokrasi. Sakit kepala nggak? Jadi memang, alhamdulillah memang kalau di DPR itu kan udah 5 kali dilantik. Walaupun totalnya 20 tahun lah ya, sejak 2025 waktu itu. Sama mas saudara saya Beni berapa kali dilantik juga. Beni Kaharman ya. Iya, itu sama-sama dari awal. Nah jadi memang dulu kan kita tugasnya lebih banyak ke pengawasan, termasuk masalah membahas anggaran dan juga menyusun undang-undang bersama pemerintah. Tapi waktu itu kan fungsi kita lebih ke mengkerucut untuk tanda petik kan kayak mengaudit apa yang dilakukan oleh mitra kerja. Gitu. Nah, kalau hari ini kan kita bagian yang diaudit. Dan nggak hanya DPR yang istilahnya kita harus melaporkan. Ya kan, ada DPR, ada Presiden, ada BPK, kan gitu juga. Kemudian dan ada apa berbagai macam lah, belum Menko kita kan gitu. Jadi lebih banyak orang yang harus kita laporkan begitu. Gitu. Jadi ya kalau secara capek ya lebih capek di sini ya. Banyak bosnya. Banyak yang harus pengawasan memberikan laporan lah. Kalau bosnya kan presiden. Nah sekarang soal film dong, boleh ya? Kalau misalnya tadi Bang Don serius soal konser musik, saya juga pecinta film nih Pak Menteri. Nah kita juga berharap pengen ada seperti suasana Hollywood atau Bollywoodnya India. Kan kita banyak bioskop yang banyak studionya kan. Satu aja studio disubsidi oleh pemerintah untuk menayangkan film-film lokal itu nggak perlu penontonnya banyak, ya kan? Ada penonton difasilitasi, nah itu sudah oke. Jadi gini, kalau bantuan pemerintah, memang kalau yang di periode ini nih belum. Tapi waktu Parekraf kemarin, ketika pasca COVID, itu juga ada sebetulnya anggaran untuk menstimulus bergeraknya ekonomi itu, dana PEN itu, itu juga diberikan kepada PH-PH waktu itu. Production house-nya ya. Itu ada berjalan gitu. Tetapi untuk produksinya. Tetapi kan sekarang yang jadi masalah itu kan produksi film kita ini jumlahnya banyak, tetapi bioskopnya yang kurang, sehingga sampai layarnya nih yang kurang nih. Jadi misalnya produksi tahun 2024 mungkin masih ada lebih dari 100 film yang belum naik ke bioskop karena ngantri ataupun mungkin karena kualitas. Gitu. Nah, yang kita harus siapkan kan juga akses pasarnya. Kalau bioskopnya belum cukup, ini kemana begitu? Nah, ini kami juga bicara dengan beberapa platform digital gitu kan sebagai opsi. Tapi ya yang mengkurasi mereka, karena kan mereka juga komersil kan. Platform-platform video, platform-platform film yang digital itu supaya juga bisa memilih juga nih, mengkurasi diseleksi kan juga. Banyak juga yang dapat penghargaan di Cannes Festival itu kan? Di festival ya. Gitu. Jadi kalau festival-festival ya, tapi kan memang ini kan film ada yang filmnya lebih ke art, itu ada juga yang komersil. Nah, memang yang kalau yang tadi ke bioskop itu biasanya lebih banyak yang komersil. Kalau nggak komersil biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari udah turun. Padahal kan mereka hitungan-hitungan investasinya kan sama dengan sekian ratus ribu penonton atau sekian juta penonton. Nah kalau dibalik Pak Menteri, misalnya kan banyak industri film itu, produser film itu dia diundang oleh negara. Ya, contohlah misalnya Malaysia, kemudian Filipina itu dia masif sekali ya. Untuk syuting di negaranya. Jadi bisa mengangkat potensi wisata di negara itu juga kan bisa kolaborasi dengan kementerian lain. Kalau anggarannya itu sih kita semua juga konsepnya udah ada tuh. Makanya saya tadi nggak setuju kalau anggarannya cuma segitu. Belum lah, insya Allah ke depan. Gitu. Berharap bahwa industri kreatif itu adalah salah satu backbone masa depan. Mestinya sih DPR harus mengalokasikan anggaran lebih banyak. DPR juga mendukung kami juga, cuman mungkin situasi keuangannya sekarang saat ini kita kan tahu bahwa ada beberapa program prioritas nasional yang penting juga dalam situasi geopolitik yang ketidakpastian gini kan kita harus segera ketahanan pangan itu. Itu yang ketahanan energi dan juga masalah kedaulatan keamanan negara kita. Nah, memang kita memahami prioritas presiden saat ini, tetapi juga bukan berarti ini ditinggalkan. Tapi memang insya Allah lah tahun depan akan lebih baik.
dan lebih banyak yang kita bisa lakukan untuk ekosistem. Kenapa kita terus menanyakan ini? Sebetulnya kan pasar kita itu besar. Besar. Dan itu diperebutkan bahkan oleh industri kreatif dari luar. Game tadi kan? Kan itu kan yang kemudian kita pikir, lah jangan sampai kita hanya menjadi konsumen, sementara yang memproduksi gagasan-gagasan kreativitas itu nggak ada. Gitu. Iya betul. Jadi itu daya beli kita udah ada sebetulnya. Itu tadi Mas Menteri sudah bilang daya beli kita. Sayangnya itu masih produk kreatif luar. Nah, untuk menggeser masyarakat kita belanja yang kita punya, tentu harga dan kualitasnya harus kompetitif. Gitu. Itu daya beli bukan anaknya, Pak. Bapaknya yang bayar. Anaknya kalau games ya. Kalau games ya. Tapi kan yang sektor-sektor lain kan begitu. Iya. Oke. Nah, satu lagi soal agak belok sedikit nih Bang Don ya. Karena ngobrol sama beliau ternyata idenya banyak sekali. Tapi kan untuk mewujudkan sebuah ide itu ketika Pak Menteri masih di legislatif, tentu berbeda ketika sekarang menjadi eksekutor. Siap. Apa sih yang paling dibutuhkan sekarang? Dukungan dari apa pelakunya, masyarakatnya, atau dari DPR sendiri? Ya, jadi gini, kembali ini kan dulu memang nomenklatur ekraf itu pertama kali muncul di 2012 atau 13. Menteri pertamanya Bu Mari Pangestu. Bu Mari ya. Bukan, waktu itu nama kementeriannya Parekraf. Bu Mari bukan orang pariwisata, bukan juga orang ekonomi kreatif atau pegiat ekonomi, tapi orang ekonomi. Dia ekonom. Jadi zaman itu pun udah ditaruh orang yang ini akan menjadi mesin baru ekonomi. Nah, habis setelah periode Pak SBY masuk ke periode Pak Jokowi, karena Pak Jokowi lihat ini sektor yang besar dicoba dipisahkan tapi badan kepalanya Pak Triawan Munaf kalau masih ingat. Kebetulan Pak Triawan Munaf saya pas jadi ketua komisi 10-nya mitra kerja saya. Kita nyusun bareng-bareng awal untuk undang-undang ekonomi kreatif waktu itu. Gitu. Nah, terus kemudian tapi pas periode kedua Pak Jokowi dianggap aduh kalau badan kayaknya kurang kuat, dibalikin lagi Parekraf. Nah, sekarang zaman Pak Prabowo dipisah. Kita jadi kementerian sekaligus badan. Dan ini baru umur sekitar 10 bulan. Nah, jadi memang PR kita ini juga membangun fondasi kementerian. Bukan fondasi hanya untuk 5 tahun ini, tetapi kan juga untuk seterusnya. Karena bagaimana yang sekarang masih honorer bisa jadi P3K jadi ASN bisa eselon 3, 2, 1 dan ini mereka berkarir. Jadi memang ini persiapan yang cukup ini. Nah, memang alhamdulillahnya kami juga diberikan tim. Saat ini ada sekitar 620 pegawai di Kemenekraf yang 65% di bawah 40 tahun sampai 20-an. Memang ini Nah, jadi ini juga energi, culture yang dibutuhkan. Tentu kita secara internal kan butuh dua, struktur dan kultur. Nah, kulturnya tadi seperti itu. Jadi juga memberi semangat yang kami yang senior kan, karena kan juga berkembang terus ini. Kalau kita di luar lihat tuh cepet banget. Nah, tapi di dalam juga cukup banyak yang anak-anak muda. Nah, secara struktur kami juga membangunnya ya sebetulnya semi corporate nih. Jadi ada 4 deputy. Kalau deputy yang kedua, ketiga, keempat itu kita bagi subsektor atau sektoral. Jadi ada deputy 2 itu untuk kreativitas berbasis desain dan budaya. Jadi ada direktorat fashion, direktorat kuliner, direktorat kirya. Jadi semua subsektor. Yang deputy yang berbasis media, ada direktorat TV dan radio, ada direktorat penerbitan, ada direktorat film. Dan juga ada yang juga direktorat yang berbasis digital tadi dan teknologi. Tetapi saya bentuk satu deputy yang sifatnya enabler. Yang terjadi tantangan laten dari setiap ekosistem itu. Jadi deputy strategis namanya, tapi dia ada direktoratnya, itulah tantangannya. Satu terkait kajian. Jadi direktorat kajian, ada direktorat pendanaan, pembiayaan dan investasi. Pendanaan itu untuk hibah, mendapatkan hibah. Pembiayaan untuk mendampingi mendapatkan kredit, kalau investasi untuk bisnis matching. Terus ada direktorat kekayaan intelektual, karena juga banyak yang dibajak-bajak. Ada direktorat juga pemasaran, ada juga direktorat yang kaitannya juga hubungan kelembagaan dan infrastruktur. Artinya ya itu yang tantangan-tantangan laten itu kita jadiin direktorat-direktorat. Jadi deputi 1 itu untuk enabler, membantu 3 deputi lainnya begitu. Jadi itu yang juga sedang kita siapkan gitu menghadapi
peluang dan tantangan di ekonomi kreatif. Bentuk struktur ini memang baru ya? Baru. Jadi begitu bentuk kan kita mulai dari awal. Dari awal. Bahkan kementerian ini juga dimulai dengan aset senilai 7M. Dari nol kan gitu. Tapi memang untuk hal-hal yang baru merintis butuh orang yang super. Biar lebih super lagi dan kita makan permen dulu. Ya, dan perlu dikomporin sama presenter-presenter yang super juga. Kan di kementeriannya beliau kan ada yang generasi senior dan junior kan. Sama di sini juga ada don senior, don junior. Oke, kita rehat lagi sambil kita menikmati permen super-super. Kali ini saya memilih yang merah, pemirsa. Jangan kemana-mana, karena Super Don, super opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng, langsung on lagi, segera kembali sesaat lagi. Ya. Bosen bikin super kartu, dibelai angin pula. Waktunya super. Super, meleknya jreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, meleknya jreng, langsung on lagi. Cobain yuk.